Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka. Syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada kesempatan kali ini yaitu mengenali diri sendiri di pintu Ramadan. Sebelum saya menyampaikan kultum, marilah kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita, ibadah sholat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah siyamu Ramadan merupakan momen yang tepat, momen yang pas untuk bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Man ana, siapakah diri kita yang sebenarnya? Walimada khuliqtu, dan karena apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara kita orang-orang yang tidak mampu mengenali siapa dirinya sendiri. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa sebab faktor yang menjadikan kita lupa akan diri kita sendiri adalah karena di dalam diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam diri kita ini bersemayam 3 nafsu. Yang pertama adalah an-nafsul ammarah. Nafsu yang senantiasa cenderung mendorong diri kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Sebagaimana sifat iri, sifat dengki, sifat hasud, fitnah, ghibah, dan lain sebagainya. Nafsu yang kedua adalah an-nafsul lawwamah. Bagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, yaitu nafsu yang cenderung merusak diri kita. Bagaimana contoh rasa cemas, pesimis, tidak bisa sabar atas ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah, yaitu nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana telah difirmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen ibadah puasa adalah sebuah media atau cara yang paling pas, yang paling tepat untuk bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Karena esensi daripada kita berpuasa adalah kita riyadhatun nafsi, atau melatih hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Bahkan satu ulama mengatakan, syahrul Ramadan syahrul jihad. Bulan Ramadan adalah bulan berperang. Tapi yang kita perangi bukanlah musuh yang sebenarnya, akan tetapi nafsu yang ada di dalam diri kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang paling pas untuk bagaimana cara kita melatih nafsu yang ada di dalam diri kita.
Satu ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrul jihad. Bulan Ramadan adalah bulan untuk berperang. Akan tetapi yang kita perangi adalah bukan musuh yang sebenarnya, bukan musuh yang nyata, akan tetapi musuh yang ada di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Betapa bahayanya nafsu yang ada di dalam diri kita, sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW memberikan warning. Beliau ketika pulang dari perang Badar, yaitu perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yang mana ketika terjadi perang Badar, jumlah pasukan orang Islam hanya 313 orang, melawan pasukan orang kafir yang berjumlah 1000 orang. Ini artinya orang Islam hanya 313, orang kafir 1000. Ini adalah musuh yang tidak sebanding, musuh yang tidak seimbang, sehingga ini merupakan peperangan yang sangat berat, peperangan yang sangat dahsyat. Sampai-sampai para sahabat ini merasa lelah, merasa capek, karena taruhan adalah nyawa. 3-1. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Hari ini kita kembali pulang dari melakukan perang kecil, kita pulang untuk melakukan perang yang sangat besar. Sehingga para sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan perang yang sangat besar? Padahal perang Badar yang kita lakukan, ini kita rasakan adalah perang yang paling berat, perang yang paling mematikan. Sehingga kami juga merasa keberatan. Kok panjenengan mengatakan perang Badar adalah perang kecil? Apakah ada perang yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada perang Badar ini ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, jihadul akbar, jihadun nafsi. Perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kita di bulan puasa menahan lapar, menahan dahaga, ini ternyata tidak ada apa-apanya. Karena esensi, hakikat daripada kita berpuasa adalah jihadun nafsi, berperang melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ketika kita bisa mengalahkan nafsu yang ada di dalam diri kita, maka pasti kita akan ma'rifatun nafsi. Kita akan mengetahui letak di mana kita adalah yang sebenarnya. Apa tujuan Allah menciptakan diri kita? Tidak lain adalah supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pesan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada kita berpuasa adalah supaya kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang bertakwa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup akhir kultum pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita di bulan puasa ini dengan memperbanyak qiyamul lail, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, dan dengan memperbanyak amal-amal sunnah yang lain. Dan semoga semuanya senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.